Dampak negatif selanjutnya adalah jadi beban pikiran ya di masyarakat. Misalnya ada satu orang dengan gaji misalnya 4.500.000. Setelah redenominasi yang gajinya 4.500.000 menjadi 4.500 rupiah. Jadi kayak, "Loh, kok gaji aku kecil amat ya?" Contohnya lagi misalnya nih ada satu orang yang sehari untuk makan itu 50.000. Terus kalau misalnya setelah diredenominasi jadi 50 perak. Jadi kelihatan miskin banget ya kayak saya ini. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Asrofi di Galeri Indonesia 45. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Indonesia berencana merubah mata uang rupiah dari Rp1000 menjadi Rp1. Lalu apa sih untungnya? Simak video berikut ini. Menteri Keuangan kita Pak Purbaya buka suara redenominasi. Apa itu redenominasi? Simpelnya mengubah nilai mata uang menjadi lebih sederhana, contohnya dari 1000 menjadi Rp1. Pak Menteri Keuangan kita Pak Purbaya memastikan untuk redenominasi mata uang rupiah tidak bisa dilakukan sekarang ataupun tahun 2026 karena kebijakan itu harus melalui Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia yang memiliki wewenang akan hal tersebut. RUU tentang perubahan mata uang ya dari 1000 menjadi Rp1 memang sudah direncanakan di PMK nomor 70 tahun 2025 yang akan terrealisasikan di 2026 sampai 2027. Lalu apa sih keuntungannya buat kita dan apa dampak negatifnya? Kita bicara enaknya dulu ya, atau yang positifnya. Yang pertama, menyederhanakan transaksi. Simpelnya kalau misalnya kita beli bensin 10.000 pertalite, terus kita cuma bayar Rp10. Nah, dengan begitu kita lebih cepat ya untuk menghitung transaksinya. Atau misalnya teman-teman beli gorengan Rp dari 1000 jadi Rp1. Jadi kayak lebih gampang aja ngitungnya gitu ya. Jadi lebih sederhana. Yang kedua, Indonesia makin bangga gitu karena yang kita tahu ya mata uang dolar sekarang per 14 November 2025 sudah menyentuh angka ya 1 dolar sama dengan 16.700. Kalau redenominasi ini sampai berhasil ya, misalnya sekarang udah berhasil gitu ya, dari 16.700 menjadi 16,7. Nah, dengan hal seperti ini akan meyakinkan minat investor untuk datang ke Indonesia ya, terutama investor dari luar negeri. Lalu kita bicara ke enaknya, ada nggak? Ya pasti ada ya. Dampak negatifnya adalah contohnya nih ya, misalnya ada penjual barang, menjual barangnya harganya 9.800. Berarti kan setelah redenominasi harga barangnya kan menjadi 9.800. Tapi bisa aja kan penjualnya genepin. Harusnya 9,8 rupiah, harga barangnya menjadi dibuletin 10 rupiah. Kalau itu dilakukan secara umum di kebanyakan pelaku usaha, tentu ini akan menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang atau jasa. Jadi memang peran pemerintah sangat diperlukan untuk hal ini. Yang nomor dua, dampak negatifnya adalah ini bisa berdampak tidak langsung. Contohnya seperti ini, misalnya ada perusahaan ya, setelah redenominasi kan mau nggak mau kan mereka harus merubah label harga ya, terutama untuk harga-harga produk. Contohnya nih ya, saya kan kadang-kadang beli minuman Floridina, itu tertulis labelnya berapa? Rp3.000 per botol untuk harga eceran yang disarankan di Pulau Jawa. Setelah redenominasi, mau nggak mau kan labelnya harus diubah dari Rp3.000 ke Rp3 karena kan per 1000 jadi 1, jadi kalau per 3.000 jadi Rp3. Jadi kemungkinan besar ya untuk pelaku usaha akan menaikkan harga produk, barang atau jasa untuk menutupi biaya administrasi tersebut. Kemudian sosialisasi. Nah, penduduk Indonesia kan banyak ya,
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, penduduk Indonesia sudah mencapai 286 juta. Lebihnya sekian-sekian lah. 286 juta, teman-teman. Jadi sosialisasinya memang pasti tidak akan mudah dan penuh dengan tantangan. Dampak negatif selanjutnya adalah jadi beban pikiran ya di masyarakat. Misalnya ada satu orang dengan gaji misalnya 4.500.000. Setelah redenominasi yang gajinya 4.500.000 menjadi 4.500 rupiah. Jadi kayak, loh, kok gaji aku kecil amat ya? Contohnya lagi misalnya nih ada satu orang yang sehari untuk makan itu 50.000. Terus kalau misalnya setelah diredenominasi jadi 50 perak. Jadi kelihatan miskin banget ya, kayak saya nih. Jadi itu teman-teman dampak dari redenominasi. Ada positifnya dan ada juga negatifnya. Jadi agak susah juga ya, dari awal video sampai akhir saya bilang redenominasi juga susah. Pasti teman-teman juga susah dong ngomong redenominasi dalam waktu cepat. Jadi ngomongnya harus rede dulu, belakangnya nominasi, terus digabung redenominasi. Bisa juga ya. Jadi sekian video dari saya. Menurut teman-teman penting nggak sih untuk redenominasi atau menyederhanakan mata uang? Coba komen di kolom komentar apakah teman-teman setuju dengan langkah Pak Purbaya yang ingin merubah mata uang Rp1000 jadi Rp1, dari Rp100.000 jadi Rp100, dari 1 juta jadi Rp1000. Wah, uang kita kok kayak makin dikit ya. Coba komen di kolom komentar. Saya dengan Asrafi di Galeri Indonesia 45. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Ini nggak bisa lagi nih, kita harus pencet sekali lagi. Coba pencet.